ke rumputmu yang hijau, air yang tenang. Oh, haleluya, kami angkat tangan kami, terima kebajikan kemurahan dari tata Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, makasih Tuhan. Glory to God. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum Anda duduk kembali, katakan kanan kiri, Tuhan ada di tempat ini, mari kita takut akan Dia. Silakan duduk kembali. Shalom semua jemaat. Kita tidak melakukan setiap minggu seperti ini sebagai agama, tapi betul-betul sebagai keyakinan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Saya ajak kita semua untuk punya visi kehidupan. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan. What is your vision? Apa yang menjadi visi hidupmu untuk mengikut Yesus? Tahun demi tahun hidup harus makin bermakna, berarti. Kalau enggak, hanya rotasi, hanya putar-putar keliling, berjalan di tempat, lalu mati. Tuhan tentunya punya rencana dan maksud yang mulia menciptakan kita dan membawa kita ke dunia. Apapun alasannya kita ada di sini, tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Setiap orang punya visi tersendiri dari Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong soal visi juga, hari ini ulang tahun daripada gembala sidang kita. Dan beliau berhalangan untuk hadir di ibadah ini. Jadi sebelum saya lanjut dalam firman, sebentar kita tundukkan kepala, kita doakan. Ya, kita doakan agar Tuhan memberi rahmat senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Amba berdoa untuk Pak Yusuf, gembala kami. Kami sebagai jemaatnya senantiasa berdoa untuk kesehatan dan panjang umur. Dan terima kasih Tuhan untuk semua yang telah dikerjakan dalam kehidupannya. Tambah-tambahkan ya Tuhan Yesus perkara-perkara yang indah dan baik dan mulia dalam dirinya. Hamba berdoa supaya Engkau berkati seluruh rancangan Allah atas hidupnya. Tuhan tambahkan kepercayaan kepada gereja yang telah dirintisnya. Berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Coba sekali lagi kembali ke situ tadi. Visi hidup kita apa ya? Kenapa kita hidup di dunia ini? Kadang-kadang kita lupa, kita ikuti aja rotasi atau ikuti putaran roda. Musim silih berganti, dari enak, gak enak lagi. Dari berkat, ngalami masalah, lalu diberkati. What is your purpose? Apa tujuan hidupmu dan hidupku? Kalau enggak gitu ya, gereja juga kita hanya lakukan sekedar ibadah-ibadahan. Pelayanan juga sama. Ini tidak akan menambahkan sesuatu. Kalau kita nggak tahu terlebih dulu, mengapa kita lakukan segala ini bagi Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang kitab Daniel. Ini adalah babak terakhir. Kebaktian sebelum ini tadi yang ke-1, saya bahas tentang kehidupan doa seorang Daniel. Jadi kalau Anda mau belajar tentang doa itu harus kayak apa? Rendah hati bukan menuntut. Saya ajarkan syafaat itu gak ada hakimnya. Itu gimana kita bisa berdoa untuk menempatkan diri di posisi orang lain segalanya. Anda bisa dapatkan DVD-nya di Pustaka Raja Wali.
Supaya seri ini komplit, Anda biar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di kebaktian ini sekarang, saya mau bicara tentang visi hidupnya Daniel. Nah, di pasal 10, ya, kita jatuh ke pasal 10 di ibadah yang ini. Mari kita buka Daniel pasal 10. Tetap dalam tema yang besar, yaitu menjadi bangsawan Tuhan di segala zaman. Daniel ini tahu kenapa dia itu hidup dan kenapa dia dipanggil Tuhan. Nah, oleh karena itu bukan hanya dia bisa memimpin orang lain, terlebih dahulu dia bisa memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin yang baik itu bisa lead himself. Bisa memimpin dirinya sendiri. Kita semua pemimpin, tapi yang kita pimpin mungkin bukan orang lain. Belum. Cepat lambat sih. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, kita akan bisa memimpin orang lain. Dan kalau kita bisa pimpin orang lain, kita bisa pimpin orang banyak. Tuhan akan tambahkan kepercayaannya atas hidup kita. Dan dengan bertambahnya kepercayaan, bertambah pula sukacita. Nah, kita lihat di ayat ini, di pasal ini, penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris, ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pasal 10 ayat 1 kelihatan hanya beberapa pasal jaraknya dengan waktu Daniel masih muda. Tahukah Anda, yang kita baca sekarang, Daniel sudah jadi manula. Dia umur 80 tahun. Dan sadarkah di pasal 10 ini merupakan visi-visi terakhir hidupnya, karena hidupnya pun sudah hampir habis waktunya. Waktu saya baca ini pada tahun ketiga pemerintahan Kores baru 3 tahun memerintah, Daniel sudah 80, dari kakek moyangnya. Daniel sudah bersama dengan raja-raja sebelumnya. Anak muda bisa silih berganti, tapi ada satu macam orang tua yang tidak mungkin terganti. Yaitu seorang yang tahu, seorang visioner, seorang pemimpin yang sejati tidak tergantikan. Seorang pemimpin, seorang yang betul-betul punya visi hidup yang jelas itu, yang seringkali menjadi patokan dan takaran orang-orang yang akan datang. Bapak, Ibu, khususnya ayah, Anda tidak harus kaya raya. Tapi kalau Anda adalah orang yang jelas dengan panggilan hidup Anda, sampai kapanpun Anda panutan. Mungkin anak Anda sekarang tidak look up atau tidak mengagumi Anda. Dia membandingkan dengan papanya tetangga. Tapi kalau Anda hidup benar dalam Kristus, dan hidup setia dengan panggilanmu, apapun yang Tuhan percayakan, percayalah, camkanlah kata ayat ini. Niscaya atau pastilah. Orang-orang kemudian akan menjadikan Anda patokan. Saya mau tekankan bahwa kita tidak harus menjadi orang lain untuk kita bisa menyebut diri berhasil. Jadilah dirimu sendiri, tapi jangan diri sendiri, janganlah jadi diri sendiri. Jadilah sesuai dengan yang Kristus inginkan. Kalau jadi diri sendiri hari ini, saya pemarah. Mau tahu nggak, saya yang sesungguhnya, saya ini nggak sabaran. Saya ini orangnya nggak peduli atau cuek sama orang. Saya bisa loh makan tanpa pedulikan orang lain. Saya tipe gitu dulu di masa muda saya. Dimana enggak, dari kecil umur 6 saya udah sekolah jauh dari orang tua. Saya biasa hidup mandiri atau lebih tepatnya tak peduli. Tapi hari ini saya dijadikan pelayan oleh Tuhan. Memperhatikan kebutuhan orang lain, kebutuhan jemaat. Untuk selalu yang saya urusi bukan masalah pribadi, padahal saya juga punya masalah hidup. Tapi yang saya urusi adalah permasalahan orang lain dan beban orang lain yang saya pikul. Saya jadi diri sendiri, karena saya tidak jadi orang lain. Segala sesuatu, gerak-gerik, laku, cara berpikirku, semuanya khas sekali diriku. Tapi saya menjadi my best self. I don't become myself. Don't be yourself. Be your best self. Janganlah jadi dirimu sendiri, jadilah dirimu yang terbaik sesuai dengan panggilan Kristus atas hidupmu. Daniel adalah orang yang begitu. Makanya dia tidak tergantikan. Raja baru bermunculan, semua butuh nasihatnya. Semua butuh wawasannya. Udah umur 80, masih belum pensiun loh, ini luar biasa. Udah umur manula, masih diperlukan oleh raja-raja. Bapak, Ibu, Saudara, mengikut Tuhan itu aset luar biasa.
Dari tahun ke tahun imanmu menumpuk. Dan itu menjadi treasure atau menjadi harta bagi orang-orang sekeliling Anda. Jangan lepaskan integritas Anda. Jangan mencuri, jangan larikan uang orang lain. Jangan rusak kesaksianmu. Jangan selingkuh. Jangan kepahitan. Jangan gonta-ganti kerja jikalau tidak terpaksa. Jangan gonta-ganti gereja hanya karena permasalahan, kekanak-kanaan. Hanya karena katanya kurang diperhatikan, gak disapa. Setialah, apapun yang kau lakukan, tekunlah. Jalur yang Tuhan sudah buka, sempurnakanlah. Kalau Anda jatuh, cepat minta ampun, kembali ke jalan itu sebelum jalan itu kobongan. Sebelum jalan itu jalan itu dibakar, tidak ada sisa-sisa tapak kakinya. Kalau ada berhala, buanglah. Ngapain sia-sia? Anda toh sekarang sudah gak muda. Jangan ikut 5 Allah. Ikutlah satu yang hidup. Mulailah bangun legacy. Atau mulailah set trail. Blaze the trail. Atau jadilah trailblazer. Kalau orang, kita mungkin gak ngerti trailblazer itu apa. Jadilah orang yang membuka jalan untuk orang lain. Mungkin jalanmu bukan jalan yang paling dikenal. Tapi bagi orang-orang sekeliling Anda, mereka akan sangat berterima kasih dengan Anda. Karena Anda memberi panutan dan teladan. Setia. Istri juga sama. Mungkin suaminya ogah-ogahan. Gimana? Demi anak, kalau Anda punya anak 2. Apalagi anak 5. Oh, mati-matian. Ingatlah satu hal. Hidup itu sementara. Anda tidak kerasan dengan suami. Suatu hari hidup tidak menikah maupun dinikahkan seperti malaikat di sorga. Saya ngomong gini, malah sedih karena pernikahan saya bahagia. Kalau suatu hari kami sudah di sorga, bagaimana ya? Saya minta sesuatu yang tidak ada di Alkitab, tapi mungkin Tuhan dengarkan. Saya mau tetap tinggal satu rumah dengan istri saya. Rasanya kami berdua tidak saling kapok, saling jerah. Kepingin sekalipun di sorga tidak nikah dan dinikahkan, istilahnya seperti malaikat, kami tetap ingin bersatu, tidak mau jadi 2. Tetapi bagi orang-orang yang pernikahannya tidak bahagia, tetap setia yuk. Jangan cerai. Sekarang udah umur 50. Sorry kalau saya ngomong Anda sampai umur 70, itu 20 tahun lagi mati. Sorry ya, saya tidak kasar. Kalau umur 70, saya doakan semua jemaat Mawar Sharon panjang umur. Semua kena 80, kalau tidak 90, 100. Di gereja ini nggak ada yang mati muda. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Nocap lagi, 20 tahun lagi mati. Udahlah, tahanlah sama suami itu. Tahan. Anda mati, meninggal 20 tahun lagi. Nanti masih akan ada yang lahir. Kores-kores semua itu akan lahir. Dan dia baru memerintah 3 tahun, udah rusak dengan teladan Anda cerai di umur 50. Kores-koresmu itu, sinyo dan noni, anak-anak di rumahmu itu loh. Demi mereka lah, tahan. 20 tahunmu, ganti 80 tahun mereka hidup. Gara-gara teladanmu sampai anak cucu. Worth it lah. Saya sama dengan beli 20.000, dapat 80 kali produk itu. Ya, nggak setimpal. Murah harga yang saya bayar. Telan pil pahit. Menikah dengan orang itu, saya ini bicara dalam posisi Anda. 20 tahun lagi, tetap setia sama dia. Telanlah pil pahit itu. Kalau pil pahit itu berarti 80 tahun, jalannya manis buat anak cucumu. Jangan cerai. Anda punya kores. Jangan korupsi sekarang. Karena 20 tahunmu sekarang, Anda bisa dapat 20 miliar. Tapi anak kores-koresmu itu 80 tahun akan dicap sebagai anak koruptor. Pikir itu harus panjang. Orang kalau punya tujuan hidup, Anda tidak usah tanya lah, visi Anda apa. Kadang-kadang bahasa itu terlalu tinggi. Lihat aja orang setelah Anda itu jadikan visimu aja nggak akan sembarangan hidup. Percayalah saya. Nggak akan. Kemarin kita baru di sini ada KKR Roh Kudus datanglah, anak kecil. Tempat ini penuh loh. Nggak kalah sama kebaktian kita yang paling banyak pengunjungnya. Overflow malahan. Kemarin itu 2.700 anak memenuhi tempat ini. 900 sekian puluh orang tua. Plus panitia ratusan jadi hampir 4.000, 3.700. Tempat ini hanya bisa 3.300, 3.400. Dan waktu saya lihat mereka, ya Tuhan, tidak sia-sia memelihara hidup kudus. Menjaga kekudusan Allah. Lihat, yang nuai bukan cuma mereka yang hidupnya masih muda belia. Untuk hari-hari esok yang
terang benderang karena kita. Karena kita. Tapi juga nggak cuma 1-2, ribuan dan 1 generasi bahkan. Nggak sia-sia rasanya ketika saya, harus menelan pil pahit namanya, tidak membalas, harus menahan diri untuk tidak ngata-ngatain. Hati tetap memilih untuk mengampuni dan bukan membenci. Kadang-kadang malas berdoa, capek sekali badan, tetap bangun tidur. Bukan ku terus mandi, tetapi berbahasa lidah dan berbahasa roh dulu. Baca firman, baca Alkitab sungguh-sungguh. Semua itu rasanya jadi memuaskan semua pengorbanan. Kalau melihat hasilnya luar biasa, sekalipun mereka bukan daging dan darah saya. Karena hati ini rasa puas kalau lihat hasil. Saya minta Anda untuk puas lihat hasil yang tidak sekarang bisa kita takar dan ukur. Anda tidak punya visi, lihat orang kemudian aja yang setelah Anda. Harusnya semua orang punya visi hidup. Jikalau Anda tidak hidup bagi Tuhan, tidak tahu gimana caranya, hiduplah bagi mereka. Maka Anda pasti akan hidup bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Gitu caranya punya visi hidup. Ada orang yang berkata sama saya, aku tidak punya visi hidup. Kenapa? Aku tidak bisa dengar suara Tuhan. Tidak usah dengar suara Tuhan. Lihat anakmu, dia pegang anaknya di sini. Saya tidak tahu Pastor Philip gimana, saya tidak punya visi hidup. Saya bilang, itu loh. Tidak usah dicari visi hidupmu. Lihatlah kanan kiri. Kiri kananku lihat saja. Ada anak-anaknya. Lihat aja udah tahu itu visi hidupmu. Kalau belum menemukan sesuatu dari sorga, di bumi dulu. Di bumi seperti di sorga, bukan? Lihat di bumi dengan kacamata sorga, Anda bisa lihat sorga. Don't live selfishly. Jangan hidup egois. Waktu disebut hidup bagi Kristus. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau terlalu tinggi, jangan hidup bagi Tuhan. Hiduplah bagi orang lain. Maka Anda akan hidup bagi Tuhan. Daniel ini hidup bagi Kores berikutnya. Karena Kores ini salah satu raja yang akan bertanggung jawab membebaskan orang Israel kembali membangun tanah airnya. Daniel hidup untuk Israel yang akan menjadi negara tahun 1948, ribuan tahun kemudian. Kalau bukan karena Daniel, Kores dan semua raja-raja ini tidak akan membebaskan orang Israel kembali ke tanah airnya, menggenapi nubuatan Allah. Kalau bukan orang Israel berdiri 48, tidak akan terjadi kebangunan rohani bagi bangsa-bangsa yang kita kecap hari ini. Bahkan kita pun akan masuk neraka. Daniel buka pintu bersama dengan Yesus. You live for the future. Jangan sampai kita membuat keputusan bodoh yang cucu kita menderita atau cicit bahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sebatang kara gimana? Sebatang kara. Saya tahu ada beberapa jemaat kita yang betul-betul sebatang kara. Tapi mereka bukan sebatang kara. Mereka saya anggap sebatang tapi tidak kara. Mereka adalah sebatang kaya. Kalau sudah jemaat Mount Sharon jadi sebatang kaya, tidak ada sebatang kara. They are rich in God's eyes and in our eyes. Mereka kaya di mata Tuhan dan di mata kami. Saya ketemu dengan beberapa jemaat Mount Sharon yang betul-betul sendirian, tidak punya siapa-siapa. Ada beberapa di antara kita. Mungkin ada yang mendengarkan saya sekarang. Tapi salah satunya datang ke saya barusan berapa hari lalu. Dan berkata, aku tahu sekarang kenapa aku bergabung di gereja ini. Saya harus dukung misinya gereja Mount Sharon. Saya dukung misinya Pastor Philip. Saya hanya bisa sumbangsi doa, nggak apa-apa ya Pastor. Saya bilang orang seperti inilah yang orang hana-hana di bait Allah, Simeon inilah yang Tuhan taruh sebagai karunia bagi gereja-gereja kita. Karena Anda tidak punya siapa-siapa diperjuangkan. Anda kalau berdoa didengarkan Tuhan. Karena kamilah satu-satunya harapan. Mendoakan untuk nanti Pastor Philip pergi ke FKA di Bali ya. Untuk di Sabah kemarin dan sebagainya. Oh my. Kalau Anda tidak punya siapa-siapa untuk siapa Anda hidup. Buat apa ada gereja di hidupmu? Hiduplah untuk siapa gereja hidup. Maka Anda akan dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan kami. Amin Bapak Ibu. Everybody will have a reason to live. In Christ, dalam Kristus setiap orang punya alasan untuk hidup. Punya tujuan. Amin. Itu dia. Dan ini juga adalah pernyataan firman terakhir
Kita lihat ayat 1 lagi. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia. Suatu firman dinyatakan kepada Daniel. Saya cuma curious aja ingin tahu. Firman apa ya yang akan dinyatakan di akhir hidup saya? Pernah mikir nggak? Ini firman terakhirnya Daniel terima dari Tuhan loh. Saya nggak tahu Daniel mati umur berapa. Tapi yang saya tahu ini kurang lebih umur 80. Ini firman-firman terakhir. Dia sudah berada di ujung hayatnya. Saya cuma tanya sama Tuhan, Lord, kira-kira firman terakhir yang kau nyatakan di hidupku, di akhir hidupku itu apa ya? Saya agak sedikit takut, tapi nggak total takut karena saya tahu saya hidup bagi Kristus, jadi mati adalah keuntungan. Kalau orang yang tidak untung matinya adalah orang yang tidak Kristus hidupnya. Nah, orang gitu firman terakhir kemungkinan adalah, semoga jangan enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu, masuklah ke dalam lautan api. Itu firman. Kalaupun dia tidak dapat firman seperti itu, mungkin ada orang yang melayani, katakan Family Life Counseling FLC atau pendoa kami, atau kelompok kecil, cell group, connect group di sini, atau jemaat sesama jemaat. Mungkin ada yang melayani dan dia bertobat. Mungkin ayat yang muncul yang muncul dari sorga untuk orang itu di ranjang kepesakitan dan kematiannya adalah ayat seperti penyamun itu yang berkata, Tuhan, jikalau engkau hari ini pulang ke Firdaus, ingatlah aku. Sebuah firman harapan bahwa dosanya diampuni. Tapi yang saya paling harapkan adalah firman terakhir sebelum mati, saya terima ini. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Masuklah ke dalam sukacita Bapamu. Sebelum saya tutup buku, tutup mata dulu. Lalu saya lihat masuk di dalam kerajaan Bapa. Saya kepingin ayat-ayat yang muncul adalah ayat-ayat yang merupakan janji buat anak cucu. Seperti Yakub ketika bertumbuh pada tongkatnya menyembah sebelum meninggal dunia atau tumpang tangan kepada anak-anaknya. Seperti nyanyian Musa, seperti apa? Ada ayat-ayat yang sifatnya covenant, perjanjian Tuhan dengan saya yang diteruskan ke orang-orang setelah saya. Sehingga mereka bisa menyebut Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, dan Philip Mantova. Bukan Anda mungkin, anak saya kan doanya gitu, Allahnya Papa. Kira-kira ayat seperti apa yang akan Tuhan kasih ke Anda ya? Yang wahyukan. Yang diwahyukan Tuhan ke Daniel di akhir hidupnya adalah, Hei Daniel, aku mau curhat, kata Tuhan. Aku mau curahkan hatiku padamu, dengarkan. Materaikan apa yang kau pernah materaikan, buka, jangan dimaterai jangan dimateraikan apa yang kusuruh buka. Tuhan ceritakan sama dia kejadian akhir zaman yang kita sekarang alami, bahkan lebih. Luar biasa, sebelum mati, Tuhan bocorkan rahasia ke orang tua ini. Dan ditulis di buku yang kita nikmati hari ini sebagai buku nubuatan pedoman untuk segala gonjang-ganjing terjadi di dunia ini. Amazing ya. Coba pernah tanya enggak, ayat apa? Ayat apa yang Tuhan wahyukan dalam hidup Anda tergantung taburan apa yang Anda tabur hari ini. Selama jiwa masih dikandung raga. Karena itu doa saya adalah selalu lewat lagu ini seperti ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Tahu lagu itu? Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Agar semua rencanamu digenapi. Agar semua rencanamu digenapi. Ayat terakhir akan memeteraikan ini. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, setiap saat. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bagi orang yang hidup bagi Tuhan, berani ngomong ini. Yang enggak gini bunyinya. Yesus, kami menyesal padamu. Mau matinya penyesalan atau bersyukur?
tergantung taburan. Bagaimana hidup Anda sekarang? Belum telat kok berbalik. Sungguh belum telat berbalik sekarang. Kalau ada dosa dalam hidup Anda, belum telat untuk berbalik. Tuhan menunggumu. Jangan biarkan ketidaktaatanmu kemarin menghalangimu untuk datang pada Tuhan sekarang. Tuhan selalu menantikanmu. Kalau ada harga yang memang harus dibayar, ada kerusakan yang terjadi yang tidak bisa dihindari, lewati. Tetapi gentleman, sekalipun wanita pun perlu gentleman. Bangkit, hadapi konsekuensinya. Bayar harganya. Bukan harga yang kau bayar, yang harusnya kau bayar, tapi karena kesalahan, bayar apapun konsekuensi. Harganya bukan ke Tuhan. Bayar harga dosa itu bukan ke Tuhan. Ke Tuhan udah lunas. Ke manusia. Kalau karena Anda pernah menipu, Anda tidak dipercaya, lalu 7 tahun kemudian Anda susah cari kerja. Bayar harganya 7 tahun jujur dulu. Beli karcisnya 1 kali tiket untuk dipercaya lagi. Pada waktu menembus tahun ke-7, masuk ke bulan 1 daripada tahun ke-8 itu. Bayar harga ke Tuhan itu free. Ke manusia ada konsekuensi dari dosa-dosa kita yang manusia tidak mudah melupakan. Bayarlah. Beberapa suami terpaksa harus tidur di sofa 2 tahun kemudian. Karena istri tidak mau dijamah. Kenapa? Kemarin dulu dia selingkuh. Bayarlah 2 tahun itu. Tuhan nggak ampuni. Udah. Tidurlah di sofa dengan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan mempersatukan engkau kembali. Karena Tuhan bisa sanggup mempertahankan pernikahan itu kalau Anda sungguh-sungguh sesusah-susah istri atau kawan yang dikhianati. Kalau Anda sungguh-sungguh dan Tuhan menyertai, tawanan orang gagah perkasa pun dapat direbut kembali. Seorang teman yang dikhianati pun lebih susah ditaklukkan daripada kota yang berkubu. Dia pun akan bisa kembali kepadamu. Bayarlah, tidurlah di sofa, jangan lupa bawa bantal. Dan Alkitabnya taruh di bawah sana. Yesus kami bersyukur padamu. Pastor Philip, apakah terlalu dini ya bicara tentang mati? Sorry, tak beritahu. Terakhir kali kapan beritahu kepada Anda akan mati? Kapan seseorang memberitahu Anda? Terakhir kali, you will die, my man. You will die. Sooner or later. Hopefully later. I will die. Kapan terakhir kali ada orang beritahu kepada Anda, tidak usah tukang guamnya. Bapak, ya Bapak akan mati. We are all dying people. Kita semua orang sekarat. Cepat lambat akan mati. Semua kita, termasuk saya. Is it too early? Apakah terlalu dini untuk memperingatkan hal-hal seperti ini? Kalau bukan gereja, siapa lagi? Karena kalau dalam keluarga nggak mungkin, ini tabu. Di luar sana orang cari suatu ramalan apa, pasti cari yang enak-enak, yang benar-benar. Saya beritahu satu-satunya berdiri, berani, harusnya berani berdiri ngomong begitu ini. Adalah pendeta. Kalau dokter yang bilang gini sudah agak telat. Berarti Anda sudah didiagnosa dengan apa? Kalau pendeta yang ngomong gini, gembala yang ngomong begini, ini berarti Anda belum sekarat. Berarti Anda masih bisa hidup benar menabur dalam hidupmu hari ini. Izinkan Tuhan memperingatkan kita sesuatu yang kayaknya terlalu dini, padahal kita nggak tahu loh. Keluar dari ruangan ini, ada yang mati enggak? Tapi jangan mati di dalam pertemuan saya. Nggak akan ada. Amin? Amin Bapak Ibu? Wow, hari ini pesannya cukup keras ya. Datang ke gereja diberitahu mau mati. No, datang ke gereja diberitahu mau mati supaya waktu pergi Anda mau hidup. Untuk Tuhan maksudnya. Oke? Celakalah orang yang baru sadar tentang gerbang kematian ketika ada kanker di tubuhnya. Berbahagialah orang seperti saya. Dari umur 18 tahun ketika tahu Yesus, saya tahu saya akan mati. Dan saya tidak akan sia-siakan masa muda saya. Saya lebih bahagia dari sebagian Anda yang kenal Tuhan tidak dari masa muda. Dan saya bukan paling bahagia, tadi malam saya sudah dibalap dengan anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Yang mengenal Tuhan dan cinta Tuhan dengan menangis, angkat tangan, pakailah saya untuk memenangkan generasi saya dari usia segitu. Saya terlambat. Tapi bagi Anda, waktu saya lihat Anda, wah saya merasa saya nggak telat. Sorry loh ya, tapi jujur. Orang kayak saya gini bahagia, umur 18 tahun udah tahu mau mati. Setiap saat bisa. Padahal tidak ada kanker, tidak ada apa-apa. Tubuh sehat walafiat. Dan saya tidak buang-buang masa muda saya, kuserahkan untuk Tuhan, masa terbaikku.
Kalau sekarang Anda bukan masa muda, tidak bisa serahkan ke Tuhan. Anda masih punya masa tua. Masa tuanya persembahkan untuk Tuhan. Jangan kasih sisa-sisa. Apalagi untuk menebus keterlambatan. Hiduplah sungguh-sungguh seperti hiduplah demikian rupa setiap hari. Menghitung hari. Apalagi yang sudah punya cuma masa tua dipersembahkan untuk Tuhan. Balaplah kami orang-orang muda dalam hidup yang sungguh-sungguh. Buang dosa, please. Kalau Anda di ruangan ini masih orang yang teman tapi mesra, padahal ada cincin kawin di jari Anda. Tolong Bapak, tolong saudara, kalau Anda teman tapi mesra, karena itu pasti terjadi. Aku tidak peduli apa, siapa dan apa. Pelayan Tuhan pun malah justru harus kena pecutnya. Minimal kalau Anda chatting sama orang yang mesra-mesraan, copot dulu cincin kawinnya. Dosa itu pilih dosa tipe B, jangan tipe A. Jangan munafik. Copot dulu dan chatting sana. Dan masuk neraka. Masuklah neraka tapi cincin ini jangan masuk bersama dengan Anda. Karena tidak ada salahnya dengan pernikahan Anda. Yang salah Anda salah ini pernikahan Anda. Tolong copot cincinmu. Kalau mau selingkuh. Lebih baik lagi, pasanglah cincinmu dan jangan selingkuh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Keras mungkin. Kalau di sini ada yang melarikan uang orang lain, saya nggak peduli gelarnya apa. Tuhan tidak akan memandang bulu. Kalau saya yang larikan uang orang lain, Tuhan nggak akan peduli saya pengkhotbah besok FKA. Nggak akan peduli. Saya beritahu bahwa Tuhan kita bukan agama. Tuhan kita adalah kehidupan. I will not care how rich you are, seberapa kaya Anda. Saya juga tidak akan peduli perpuluhan Anda berapa di gereja ini. Get out of this church. Keluar dari gereja ini. Saya tidak akan peduli. Nah, gereja ini sudah berdiri sebelum perpuluhan siapa-siapa. Gereja ini berdiri sebelum itu semua. Saya tidak marah sama siapapun, karena saya tidak tahu siapa yang saya tegur. Tapi Roh Kudus saya rasakan di sini membara. Saya tidak tahu kenapa saya bicara seperti ini. Sama sekali tidak saya rencanakan bicara yang ke sini. Kayaknya loh ya, sorry tapi ini bagian ini mungkin perlu disensor. Ini keluar sana. Kita enggak. Tapi ya, enggak lah ya, enggak usah sensor. Biarin semua, seluruh dunia internet sekarang live streaming dengar. Enggak apa-apa. Wong Tuhan loh, enggak malu kok. Mengekspos dosanya orang yang berkenan di hatinya. Orang yang disebut sebagai orang yang Tuhan jatuh hati. Namanya Daud. Diekspos di Alkitab sekarang menjadi bestseller buku di sepanjang zaman tahu dosanya Daud sama Bathsheba. Saya ekspos apa yang saya tidak terbukti. Saya tidak tahu siapa, saya tegur siapa. Saya tahu, saya rasakan di ibadah sekarang ini di Mount Sharon. Ada orang-orang yang munafik. Di ruangan ini. Saya rasa kalau tidak mungkin Tuhan bicara begitu saat ini juga. Tidak mungkin Tuhan bicara begini. Ada orang-orang di sini yang pelayanan tapi chattingan. Ada di sini, saya tidak tahu ini yang pelayanan mana, saya tidak mungkin. Enggak. Ada di sini yang lariin uangnya orang. Saya tidak mau jual obat. Kampanye marketing di sini, firman ini hanya untuk khotbah-khotbah. Ini bukan khotbah. Saya sedang komunikasi hati ke hati, hidup dengan hidup ke Anda. Mending saya tidak khotbah, saya temukan orang itu sekarang di sini. Saya beritahu Bapak Ibu, God means business with you. Akan datang waktunya di gereja Mount Sharon, akan ada orang yang drop dead. Anania Safira. Saya doakan hari itu akan terjadi. Supaya kekudusan Allah ditinggikan. Semoga yang mati nanti jatuh mati bukan saya. Harus ada. Kalau tidak gitu orang akan tidak ada penghargaan dengan gereja-gereja di seluruh Indonesia nanti. Berubah menjadi seolah-olah bisnis saja. Seolah-olah bukan bisnis saja, seolah-olah jadi bisnis. No. I pray kalau bukan di gereja Mount Sharon, di gereja mana yang Tuhan anggap berkenan akan ada Anania Safira. Bang! Mati. Karena menipu Roh Kudus di dalam ibadah. Saya doakan hari-hari itu terjadi. Supaya kami bisa menegakkan kepala dan berkata, gereja itu bukan institusi agama. Gereja itu rumahnya Allah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sudah ya Roh Kudus. Saya tak ngomong sesuatu yang lebih soft, boleh enggak? Semua bernafas dulu. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. I love you very much.
Because I love you, I cannot fear you. Karena saya cinta padamu, saya tidak boleh takut padamu. Harus beritahu apa adanya. Di ruangan ini ada yang seperti itu. Cepat bertobat ya. Pulang sudah tidak usah buat perhatian gimana. Pulang langsung singkirkan dosamu. Udah gitu aja. Berhenti aja berdosa. Hal-hal itu. Oke? Ya, kita lanjut lagi ke ayat-ayat berikutnya. Sampai mana tadi? Lupa nih sampai mana. Masih ayat 1 ya? Ya ampun, masih ayat pertama nih. Gimana selesainya? Harus cepat nih ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku. Dan aku tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh. Wow. Pada hari ke-24 bulan pertama ini Daniel puasa. Ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris. Kuangkat mukaku dan lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Saya rasa ayat 6 ini mempengaruhi saya. Ini bicara tentang kekudusan, kemuliaan. Matanya menyala-nyala seperti suluh, kakinya kilau tembaga dan sebagainya. Di dalam kesucian Allah, kekudusan Allah cuma ada 2 emosi yang dikuduskan. Entah takut kalau orang yang bersalah, atau marah bagi orang yang tahu Tuhan disalahi. Kemarahan itu bukan kemarahan daging karena amarah manusia tidak mendatangkan kebenaran, tidak mengerjakan kebenaran. Tetapi lebih ketegasan ilahi kepada gereja Tuhan untuk tidak bermain-main dengan kekudusan. Saya harap ayat 6 tadi itu, saya percaya ayat 6 ini, the vision of who he is, visi tentang siapa dia dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja dan hubungannya dengan dunia hari ini. Nama Tuhan diinjak-injak, kekristenan menjadi low, menjadi rendah. Oleh karena anak-anak Tuhan tidak menganggap serius, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Emosi saya tadi yang pertama adalah ketegasan ilahi itu tadi. Mari kita lanjutkan sekarang. Kita belajar hal-hal yang praktis lainnya. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu ayat 7. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Berhenti di ayat 7. Hanya aku Daniel yang lihat penglihatan itu, yang lain tidak bisa melihatnya. Tapi mereka ditimpa rasa takut. Bapak Ibu Sorgawi, Bapak Sorgawi, Bapak Ibu yang saya kasihi, maksudnya bingung kedua. Pertama kali dengar kata Bapak Ibu Sorgawi itu ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, hanya aku Daniel. Disinilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan punya dilema. Mereka melihat sesuatu tapi tidak bisa jelaskan. Mereka merasakan sesuatu tapi tidak bisa gambarkan. Nah, ini juga berbicara banyak secara praktis dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Sebagai ayah, sebagai pemimpin di tempat kerja kita. Nah, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu memakai dulu orang-orang yang dekat sama Dia. Karena itu kalau Anda mau menjadi seorang ayah yang baik di rumah, atau orang tua yang baik, entah itu ibu juga, Anda dan saya mesti membuat komitmen untuk mendekat pada Tuhan dulu. Karena kita tidak bisa pimpin orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu dipimpin oleh Tuhan. Kalau tidak gitu nanti orang buta memimpin orang buta, dua-dua jatuh ke dalam selokan. Oke? Dan kalau kita sudah dipimpin Tuhan, itu challenge pertama sudah terlampaui. Bahkan kita bisa memimpin diri sendiri. Nah, challenge kedua ini, horizontalnya saya mau ajarkan lewat firman ini. Vertikalnya udah jalan, itu yang penting ya. Itu yang penting. Tapi horizontalnya kalau juga korsleting, maka vertikalnya nanti tidak bisa tersalurkan. Maksud saya, seorang pemimpin yang visionaris, yang dekat sama Tuhan, yang lebih peka, yang mendengar dulu dan melihat dulu, harus mampu mengkomunikasikan visinya kepada pengikut-pengikutnya. Catat ada tiga tahapan memimpin secara efektif.
Atau lebih tepatnya 3 sifat seorang pemimpin yang visionaris. Ini bisa Anda terapkan secara general, ini saya sampaikan secara umum, Anda bisa terapkan secara spesifik di dalam konteks hidup masing-masing. Kita belajar dari cetusan Daniel, hanya aku Daniel yang melihatnya, yang lainnya hanya merasa atau ketakutan saja. Tapi orang yang bersama dengan aku tidak melihatnya. Kata hanya aku Daniel yang melihatnya, tidak berhenti di sana. Terpujilah Tuhan karena Daniel menuliskan kitab ini, hari ini kita pun melihatnya. Karena itu seorang pemimpin harus selalu sanggup mengkomunikasikan visinya kepada para pengikutnya dengan sejelas-jelasnya. Itu berarti kalau Anda memimpin rumah tangga Anda, supaya anak-anak Anda tidak bingung, beritahukan kepada mereka, sosialisasikan, turunkan, bicarakan. Ekspektasi Anda apa? Tujuan alasan Anda apa? Anda mesti jelaskan dengan kata-kata. Orang Yahudi diajari, itu sudah jadi tradisi turun-temurun mereka. Tuhan ajarkan lewat Taurat. Taurat itu baik. Siapa bilang Taurat itu buruk? Di dalam Taurat inilah diajarkan. Hai kamu, bapak-bapak. Ajarkan kepada anak-anakmu. Semua yang kuajarkan, yang Allah ajarkan kepadamu. Baik ketika engkau duduk, engkau berdiri, engkau berbaring, engkau berjalan. Di meja makan, jalan-jalan. Teach them the way of God. Ajarkan cara-cara Tuhan, jalan-jalannya kepada anak cucumu. Orang Yahudi adalah sebuah ras yang sangat komunikatif. Bayangkan, sejarah mereka itu tidak seperti negara barat. Yahudi itu timur tengah. Barat kebaratan, hidungnya bangir atau hidungnya tinggi-tinggi. Mancung-mancung. Tapi mereka termasuk timur. Mereka termasuk tengah di dunia ini. Jadi Tuhan itu memang pilih satu tempat. Dengan kasih karunia, nggak tahu kenapa Tuhan pilih Israel, saya nggak tahu juga dia pilih siapa yang dia pilih. Tapi kalau secara geografis, saya bisa tangkap hikmat Tuhan. Tuhan pilih yang di tengah, sehingga hari ini tidak ada orang yang bisa berkata, Yesus itu Allahnya orang bule. Yahudi bukan bule. Yahudi juga bukan Asia. Yahudi juga bukan timur, bukan barat, dia timur tengah. Luar biasa nggak? Wajah bule, tapi cipika-cipiki. Orang barat nggak begitu. Coba ke Amerika. Coba Anda lakukan itu, dianggap risih. Saya bisa ngerti hikmatnya Tuhan itu luar biasa ya. Tak terselami, tapi kita kadang-kadang kita bisa sedikit mencicipi. Kalau saya perhatikan, kenapa Tuhan pilih tempat ini sebagai melahirkan juru selamat. Amazing, supaya Yesus bukan menjadi agama kontinen atau benua tertentu. Yesus ada di tengah persis untuk seluruh dunia. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi orang Yahudi ini luar biasa. Bayangin sejarah mereka itu diturunkan hanya words of mouth dari papa. Pengajar utama di rumah-rumah Yahudi adalah ayah. Hari ini di Indonesia pengajar utama rohani itu mama. Nah ini harus berubah patronnya. Harus papa dan mama. Bukan mama dan papa. Papa yang pertama. Lalu mama, karena wanita istri diciptakan dari istri diciptakan dari rusuk. Saya mau bilang rahimnya suami. Ini kok saya salah terus ya. Tadi saya dikasih makan apa ya? Pumpung otak saya masih kuat mencerna kata-kata. Suatu hari mungkin saya juga pikun atau apa. Dapatlah sebanyak-banyaknya dari pengajaran saya. Pumpung saya bisa mikir keras. Karena wanita diciptakan dari rusuk pria. Pria pengajar dulu, tapi kan pria kan juga diciptakan dari rahimnya mama. Saya ngerti, makanya pria harus lemah lembut. Itu loh implikasinya. Tapi kalau kepemimpinan harus bicara soal rusuk, bukan rahim. Siapa di sini ayah boleh saya lihat tangannya terangkat, termasuk saya. Saya juga seorang papa. Bangga saya, seorang papa. Ya, saya dorong Anda untuk memegang pucuk kepemimpinan sebagai pengajar rohani utama. Tapi mungkin Anda minder selama ini merasa diri masih ada dosa. Mungkin golfnya lebih kenceng daripada pelayanan. Gak apa-apa ya, mulai ubah. Bukan berarti Anda harus sekolah teologi ya. Sedangkan istri terus setiap hari Rabu, Kamis menara. Belum lagi doa Jumat malamnya. Anda gak usah merasa kalah karena istri punya
punya aktivitas lebih banyak dari Anda karena Anda harus bekerja. Terimalah juga pekerjaan selama dalam pekerjaan sebagai papa, sebagai pria. Anda takut akan Tuhan, maka pekerjaan itu Tuhan anggap sebagai pelayanan. Anda melayani lebih banyak atau sama banyak dengan istri Anda loh, yang merupakan ibu rumah tangga. Karena pekerjaan Anda takut akan Tuhan. Kecuali dalam pekerjaan Anda liar. Anda liar sembarangan seperti zona nyaman, tidak ada Tuhan. Nah, itu lain cerita. Tuhan tidak menganggap itu sebagai pelayanan, tapi menganggapnya sebagai pelarian. Sekalipun Anda kaya di dalam pekerjaan bisa berhasil, bawa pulang ke rumah, uang itu tidak jadi berkat. Jadi Anda jangan minder karena kalah aktivitas. Karena seorang mama bisa ngomong rewel-cerewet gimana pun sama anaknya. Kalau papa bilang, nak, doa. Itu anak semuanya akan terima kata-kata papa sedikit. Tapi itu kata-kata itu nuklir. Kalau itu dari ayah. Apalagi ayah yang gak pernah berdoa. Tiba-tiba bilang, ayo kita doa yuk. Wah, langsung jadi heboh. Dunia dalam berita. Apalagi kalau ditimpali dengan teladan. Anak-anak mulai saling senggol-senggolan. Lihat papa, kamu lihat gak tadi pagi? Apa itu penglihatan? Tiga anaknya semua ke Mawar Syaron nih. Mamanya juga salah satu pendoa di bawah Cik Yeni. Papanya ogah-ogahan datang ke ibadah, juga telat-telatan, alasan parkir. Kau tahu parkir lebih lama, datang lebih awal. Tapi datang setelah puji-pujian, duduk gitu aja lalu pulang. Tiba-tiba papa dengar khotbah ini. Lalu keesokan hari, papa baca Alkitab, doa. Semua kan senggol-senggol, itu penglihatan atau? Kalau papa bilang doa, ditimpali dengan teladan. Oh my, heboh seluruh rumah. Saya kasih hitungan dengan jari ini. Maksud saya hari, bukan bulan. Per jari per hari. Anda akan lihat seluruh keluarga Anda tiba-tiba rohani. Karena papa yang bangkit. Daddy itu berkuasanya kayak gitu. Karena rusuk. Kalau lemah lembut, karena rahim. Karena itu laki-laki jangan berkata, cuci piring kamu aja. Jaga anak kamu aja. Ganti pamper kamu aja. Jangan lupa, Anda dari wanita. Anda juga bisa lakukan apa yang wanita lakukan. Saya semoga dari semuanya ada berkat Tuhan. Ada hikmat untuk saya ajarkan. Cara berpikir kita, paradigma diubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayah harus ngajar. Orang Yahudi itu gitu. Turun-temurun. Itu cuma lewat perkataan. Itu sampai seluruh sejarah dari sejak membelah Laut Merah. Itu semua terpelihara dengan sempurna. Sampai ke orang-orang Yahudi Israel. Ribuan generasi kemudian. Luar biasa powerful. The most powerful teaching bukan terjadi di sinagoga, bukan terjadi di bait Allah, bukan terjadi di gereja. Pengajaran yang paling awet dan berkuasa terjadi di rumah. Di gereja ini papa-papanya saya charge semuanya. Saya charge. HP-nya harus dipakai di rumah. Tujuan gereja tidak menggantikan keluarga. Gereja menjadi keluarga kedua, menjadi charging station. Karena itu kalau di gereja, Anda harus berubah pulang dari sini. Kalau enggak, berarti Anda enggak dapat apa-apa. Hari Sabat itu bukan untuk Tuhan. Banyak orang kira gitu kan, aku datang ke gereja untuk memelihara Sabat. Emangnya Tuhan untung apa dengan lebih banyak orang datang ke gereja? Persembahan uang? Come on lah. Itu kok enggak pakai kok, persembahan uang itu nanti ke diakonia. Uang yang diberikan di gereja itu jadi apa? Dikelola untuk jadi gedung-gedung satelit kita. Termasuk Jalan Cempaka pusatnya lagi dibangun. Untuk jadi apa sih uang-uang diberikan kalau kita datang memberikan persembahan? Untuk ministry semuanya. Untuk ministry. Untuk pelayanan, untuk diakonia, untuk orang-orang yang ini untuk kita bantu. Lewat Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa. Untuk bangun, untuk pergi ke poliklinik. Untuk memberikan orang-orang yang yatim piatu. Untuk misionaris-misionaris. Kita bantu Myanmar, Burma. Kemarin kita berkati Sabah. Minggu depan saya akan setelkan videonya. Untuk kita ke Bali, terjadi kesembuhan di mana-mana. Banyak orang-orang tidak kenal Tuhan, orang asli Bali yang tahun lalu lompat dari kursi roda, disembuhkan semuanya. Untuk itu semuanya, Tuhan nggak pakai. Apakah kami pakai? Kami hamba-hamba Tuhan. Full-timer di sini, semuanya jempolan. Kami tidak datangnya, terimanya dari interview, tapi dari orang-orang yang telah membuktikan dalam hidupnya. Kami yakin mereka tidak usah kerja di gereja. Mereka bisa survive di luar sana, malah bisa cari uang. Apakah uangnya ke kami? Kalau itu ada yang diberikan salary, karena menghargai waktu mereka kan perlu makan. Ada anak-anak mereka yang mereka pelihara. Tapi andai kata tidak, dengan senang hati mereka melepaskan baju keimaman mereka bekerja.
Sebab kami yakin kami ini bisa berhasil. Bukan karena salah kami, kalau kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, apapun yang kami kerjakan, Mazmur 1, pasti akan berhasil. No, apakah Tuhan diuntungkan dengan hari Sabat, orang datang memberi persembahan ke rumah Tuhan, semua kembali ke Anda. Semua kembali ke gereja, semua kembali to the church, to the people, ke orang-orang miskin, kepada orang-orang muda. Kembali semuanya. Tuhan enggak, kalau Anda memelihara hari Sabat datang ke rumah Tuhan, itu untuk Anda. Anda datang itu disabatkan, supaya Anda menerima sesuatu yang di luar rutinitas sehari-hari Anda. Anda menerima sesuatu yang lebih tinggi, sehingga Anda bisa mengevaluasi apa yang terjadi hari Senin sampai Sabtu itu. Anda bisa mengubahnya. Tuhan tidak mengutus agen perubahan. Tuhan tidak mengutus pendeta Anda ke hidup Anda. Tuhan mengutus Anda kembali ke kehidupan Anda setelah Anda di-recycle, ditarik tinggi dulu ke dalam hadirat Allah. Anda bisa melihat dengan mata elang seluruh hidupmu, dan Anda dikirim kembali plus masuk ke dalam duniamu menjadi agen pengubah pertama. Hari Sabat is not for God. Hari Sabat is for you and me. Kalau Anda datang ke gereja, Anda tidak berubah. Mending di rumah lihat tinju saja. Kalau Anda datang ke gereja, Anda tidak berubah. Anda gagal. Anda pelayanan, khotbah, apapun, asyir. Anda tidak berubah. Pelayanan itu bukan ceklok sama Tuhan supaya Tuhan berkenan. Tuhan sudah berkenan kok dalam Yesus, dalam hidupmu dia sudah berkenan. Anda datang pelayanan, kalau Anda tidak berubah, saya tidak berubah. Berarti kita sia-sia pelayanan. Amin Bapak Ibu. Wow. Lumayan kita sudah sampai ayat 7. Anda belajar sesuatu? Hanya satu. Pertama, belum. Ini ada 3 kan? Ada 3 poin nih. Seorang pemimpin visionaris harus satu komunikasikan visinya. Termasuk di rumah sebagai papa. Kedua, seorang pemimpin yang visionaris harus kuat imannya. You lose the vision, you lose the people. Anda kehilangan visimu, Anda kehilangan umatmu. Karena tanpa visi liarlah rakyat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Surgawi mau muncul lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebagai seorang pemimpin, vertikalnya udah jalan, horizontalnya. Sebagai seorang pemimpin, kita harus komunikasikan visi kita. Kedua, kita harus kuat imannya. Orang yang memimpin harus lebih kuat imannya. Sekali lagi, katakan, orang yang memimpin harus lebih kuat imannya. Katakan lebih keras, orang yang memimpin harus lebih kuat imannya. Hai papa-papa, ayah-ayah, Anda harus lebih kuat imannya daripada istri dan anak-anak Anda. Mama juga sama, lebih baik sama kuat. Kalau papa lagi lemah, Anda bisa kuatkan suami Anda. Ya, harus kuat imannya. Yang ketiga, harus dekat dengan umatnya. Ini tidak bisa diganti dengan pengajaran. Ini kedekatan. Seorang pemimpin yang visionaris harus dekat dengan rakyatnya, istilahnya. Tidak eksklusif, tapi a people person. Ini saya ajarkan di kebaktian Daniel pasal 1. Di ibadah pertama saya ajarkan ini. Saya beritahu kalau anak-anak dikasih gadget kadang-kadang, itu sebenarnya tujuannya bukan supaya anak-anak itu diam, tapi supaya papanya nggak usah sibuk interaksi sama anaknya. Papanya punya hobi sendiri. Kadang-kadang itu adalah langkah egois untuk membuat anak tidak ganggu kita. Karena otomatis tanpa itu kita jauh lebih sibuk untuk interaksi dengan mereka. Kalau Anda mau memimpin, Anda harus mempererat jarak, bukan membuat jarak. Bukan memberi gadget itu salah, tapi saya hanya berkata, seorang pemimpin tidak boleh berakhir pada ini. Hanya aku Daniel yang mengetahuinya. Anda kalau punya sesuatu untuk dibagikan ke anak, hal yang baik, yang mulia, yang patut didengar, yang layak dipuji, yang sedap, yang disebut kebajikan. Anda pakai waktu, karena nanti kalau anak dewasa, apalagi anak kita sekarang yang sudah dewasa, lebih susah untuk cari waktu, apalagi kalau mereka sudah berkeluarga. Gunakan waktu yang ada, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Belajarlah sebagai pemimpin yang dekat dengan umatnya atau dekat dengan rakyat. Saya bagi jadi 3, supaya jangan sampai pada akhirnya hanya Daniel yang melihat penglihatan itu. Yang lain hanya takut. Yang satu, seorang pemimpin harus communicable. Itu bahasa Inggrisnya tadi, dari komunikasikan visi. Yang kedua, dia harus
able. Seorang pemimpin harus kuat imannya, dia harus mampu. Yang ketiga, vulnerable. Atau dia harus dekat dengan umatnya. Saya harap ini akan menolong kita dalam memimpin juga perusahaan. Ya, komunikasikan, lalu Anda harus mentori. Tidak ada di dunia ini pekerjaan yang bisa pasang orang, kita bisa kia-kia. Percayalah saya, nggak ada. Kalau ada, saya mau belajar. Kita kan harapannya gitu. Saya kalau bisa buka satu bisnis, saya percayakan orang. Udah, tinggal meraup keuntungan. Nggak ada. Anda bisa komunikasikan dengan berhasil, visimu, orang itu ngerti. Lalu di belakang Anda orang itu mencuri. Sebab suatu apapun juga yang Anda mau lihat keberhasilan dan berbuah, Anda perlu mentori, Anda perlu vulnerable, Anda perlu terjun langsung, Anda perlu dekat dengan orang-orang yang mengerjakannya. Kecuali apabila sudah bertahun-tahun Anda dekat dengan orang yang mengerjakannya, lalu orang itu menjadi orang kepercayaan karena waktu dan pulsanya dengan Anda sudah banyak. Atau sudah jadi frequent flyer, sudah menjadi sering kerap kali hubungan sudah luar biasa dekat dan Anda aman dan punya komunikasi yang berterusan. Dan Anda bisa buka cabang. Demikian pula di Mawar Sharon juga sama. Yang pegang regional kita semuanya adalah orang-orang yang bersama dengan kami puluhan tahun, 20 tahun sekian. Pastor Moro di Medan dari tahun 93 dengan saya. Pastor Bernard yang ada di Jawa Tengah. Pastor Kuo Chien sudah 17